Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku bakalan jelasin tentang ikan bibas lagi. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin dari mulai ikan itu dicampur atau penjodohan, ciri-cirinya kalau udah pair, kembali lagi sih kayak ngejelasin ulang lagi, cuman ini benar-benar dari awal, dari ikan belum bertelur, terus ciri-cirinya kalau mau bertelur, terus kira-kira langkah-langkahnya gimana, semua bakalan aku coba jelasin di satu video ini. Karena sempat sih kayak dari teman-teman juga banyak yang nanya kan, oh bang ini pas udah kayak gini gimana. Nah, daripada bingung-bingung kayak gitu, mending aku jelasin di satu video ini. Nah, oke, jadi yang pertama ini dimulai dari ikan baru masuk ya. Ini ikan sudah pair, cuman baru masuk, posisi masih kayak santai, diam-diaman gini. Ini berarti ikan masih biasa aja, emang belum mau bertelur. Cuman kita kan persiapkan dulu semua tempatnya. Yang penting ikan sudah tenang, berdua, aman. Intinya udah kayak ikan tuh udah cocok, itu udah bagus banget sih. Nah, jadi ciri-cirinya tuh kayak gini, ikannya tuh udah kayak seliwar, yang penting jodoh, udah pair lah gitu. Nah, dan setelah itu ciri-ciri kalau udah mau bertelur. Nah, ciri-cirinya tuh kayak gini. Nah, si jantan tuh kayak gimana ya, flaring gitu. Terus si betina juga, mereka ini lebih agresif. Jadi kalau yang di awal tadi kan ikannya nggak agresif, biasa aja. Jadi saat dia benar-benar mau deket-deket di waktu-waktunya nelor, itu ikan jauh lebih agresif. Ada orang maupun nggak ada orang, itu agresif banget. Cuman di sini nih kadang prosesnya itu sekitar 2-3 hari paling lambat ikan tuh agresif. Setelah itu harusnya bertelur. Cuman ada ciri-ciri spesifiknya lagi. Contohnya itu kadang sebentar ya. Jadi kalau si betina atau si jantan itu sudah kayak matuk-matuk keramik, kayak bersih-bersih keramik, lagi matuk-matuk keramik, itu contohnya udah deket banget waktunya nelor. Mungkin 1x24 jam atau besoknya itu sudah pasti nelor gitu. Tapi yang penting tuh kayak tadi flaring. Nah, setelah itu, setelah melalui masa-masa yang tadi, mungkin sekitar seminggu lah dari awal masukin ikan berdua, itu ikan tuh pasti nelor. Nah, si jantan itu bakalan kelihatan. Jadi dari analnya si jantan itu bakalan keluar kayak runcing, dan si betina juga keluar runcing. Nah, di posisi ini si betina akan mengeluarkan telur dan si jantan langsung membuahi gitu. Nah, proses bertelur yang tadi itu kurang lebih sekitar 3 jam kalau nggak salah ya. 3 jam si betina bertelur dan si jantan langsung membuahi. Dan setelah mereka bertelur, nah maka seperti ini, jadi kayak dijagain. Jadi telurnya itu benar-benar dijagain sama induknya. Dan di sini nih lebih agresif. Dan kalau bisa sih saya saranin di sini itu, kalau kalian ada yang mau pairing bebas, kalau bisa ikannya jangan digangguin. Karena ini kalau digangguin itu dia kan suka kayak ngamuk-ngamuk, kayak kesana kesini gitu. Nah, karena merasa terancam kan jagain telur. Nah, waktu dia bergerak aktif itu ikan, kadang hempasan dari sirip-sirip dan ekornya dia itu keras banget. Jadinya itu kadang telur-telur yang nempel itu, ada yang nempelnya nggak terlalu kuat, itu bakalan lepas dan terbang. Dan kadang beberapa kejadian itu telur-telur yang terbang itu dimakan sama indukannya gitu. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya kayak indukan makan telur kayak gitu tuh, kalau bisa sih jangan diganggu indukannya. Karena itu semakin dia sering kita liatin atau kita pantau atau apalah, yang dipantau nggak apa-apa sih, yang penting jangan sampai mengganggu dia aja gitu. Karena kalau sampai dia gerusa-gerusu karena merasa terganggu, hempasan dari ekor si induk itu yang bahaya. Jadi telur-telurnya itu yang nempel di keramik pada terbang gitu kan, jadi acak-acakan gitu. Nah,
Dan saya biasanya punya dua cara setelah ikan bertelur. Pertama, saya angkat telur setelah 1 kali 24 jam setelah ikan itu bertelur, saya angkat keramiknya, saya pindahin di tempat yang baru. Nah, itu cara yang pertama, itu cara paling aman dan cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian bisa didiemin kayak gini. Jadi ini saya biarin aja biar induknya yang jagain telurnya gitu. Sama kenapa saya sebenarnya ada gini ya, ada baik buruknya. Kalau kita biarin telurnya dijagain induknya, itu tingkat stres dari induknya ini bagus. Jadi dia itu enggak, ya kadang kan kayak indukan tuh kan kalau telurnya langsung hilang itu kan kadang stres gitu, dia makannya sedikit, nah kayak gitu. Tapi kak itu gini apa, sisi buruk kalau kita angkat telur, kadang indukannya stres karena udah nggak ada telur lagi, nggak ada yang dijagain. Nah itu. Tapi bagusnya apa, telur-telur yang tadi itu nggak ada yang dimakan sama induknya. Kadang beberapa indukan kan ada yang makan, jadi kalau kita angkat telur itu bisa nggak dimakan sama indukannya gitu, lebih aman lah gitu. Nah tapi kalau pakai cara yang kedua yang nggak angkat telur, nah tingkat stres dari si ikan ini benar-benar bagus moodnya, karena dia habis bertelur dia benar-benar jagain telurnya. Jadi benar-benar kayak, ya namanya makhluk hidup ya, dia bertelur terus dia jagain telurnya, dia kan punya insting sendiri. Jadi di sana itu benar-benar kayak mood dari si ikan itu benar-benar bagus gitu. Nah kurang lebih dari cara-cara yang tadi itu, ikan ini bakalan ngejagain telur kurang lebih paling lambat 5 hari deh kalau nggak salah ya. Cuman aku sih lebih sering itu 2-3 hari itu sudah pasti menetas telurnya. Nah kadang setelah menetas itu, kadang aku lihat kalau ikannya apa isi indukan makan anakannya, aku angkat indukannya gitu, atau bisa diangkat anakannya lah, pakai disedot pakai selang aerator pelan-pelan aja. Nah kalau indukannya bagus, ya udah aku biarin sampai anakannya udah bisa terbang, itu baru kita angkat gitu. Jadi kurang lebih itu kayak gitu. Nah ini posisi kalau ikan lagi jagain telur ya, ini bisa kalian lihat dia tuh tenang, moodnya bagus, markingnya tuh juga bagus banget gitu kan, karena moodnya bagus gitu. Nah ini juga posisi waktu sudah mau mendekati, ini kalau nggak salah sih 1 kali 24 jam setelah bertelur mungkin ya juga ya. Ini sempat aku bikin story videonya ini dia benar-benar lagi jagain telurnya. Aku seneng banget sih liatnya dia jagain telur gitu. Jadi benar-benar kayak suka lah lihat ikannya seneng gitu. Dan setelah itu ini posisi ikan anakan yang udah menetas di usia kurang lebih 2 hari, 2 kali 24 jam kurang lebih udah ini. Jadi ada yang bertelur ya, udah ada yang bertelur, udah ada yang terbang-terbang gitu ya. Nah ini penampakannya, jadi dia masih gendong telur ya, jadi ada kayak kuning-kuning itu dia gendong stok makanannya dia sampai kurang lebih itu 5 hari ke depan. Jadi nggak usah kita kasih makan, jadi biarin aja dia kayak ya gini, lontang-lantung gini hidupnya kayak pengangguran. Nah kayak saya nih yang ngomong pengangguran. Jadi oke, sekian video dari saya, mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.